kegiatan apa? Hari ini saya akan review tentang campers atau kegiatan camping bersama. Hal apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang kita perlu siapkan adalah kesehatan fisik. Apa saja yang perlu kita lakukan? 1. Jogging setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas. Usahakan setiap aktivitas setidaknya sangat waktu baik. Yang kedua, lari secara rutin, bisa 2 sekali atau 3 hari. Jangan 1 minggu sampai efeknya bisa dirasakan tubuh kita. Jadi paling tidak sekali atau 3 sekali. Yang ketiga, jika kalian punya sepeda, kalian bisa bersepeda, karena bersepeda bisa mengeluarkan motor. Paham? Motor. Yang keempat adalah tidur yang cukup. Jika kalau kalian tidak punya waktu tidur yang cukup, kalian akan mudah bahwa yang kelima ini sangat penting adalah makan makanan yang bergizi. Jadi saya berharap kalian bisa memilah makan apa yang bisa membangun tubuh kita dengan baik dan sehat. Jadi sekali jangan sembarang makan fast food. Jika kita sudah menyiapkan semua persiapan secara fisik, ya, di saat kita trekking, di saat kita memulai camp bersama dengan teman, kita akan merasa nyaman. Tapi jika kita tidak menyiapkan fisik dengan baik, maka kita akan mudah merasa kelelahan, mudah kram, detak jantung bisa dengan kencang dan bisa mengakibatkan fatal secara fisik. Yang kedua adalah persiapan mental. Ini sangat penting, ya, persiapan mental kita ketika kita mau hiking, trekking, atau camping. Mental apa saja yang perlu kita persiapkan? 1. Mental pantang menyerah. Dan kita harus tunjukkan itu dalam hati segala keadaan. Kita pantang menyerah. Kita sanggup melewati. Yang kedua, tidak bersungut-sungut dalam menghadapi keadaan apapun, terus berjuang. Dan ini sangat penting. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan orang lain atau dengan teman lain. Jadi perlu bersama tim yang baik, sehingga kalau kita ingin trekking, camping bersama itu membuat suatu suasana menjadi lebih baik dan tujuan yang akan kita lakukan bisa berhasil. Yang keempat, rela dipimpin. Jadi kalau kita memimpin apapun yang disampaikan oleh para officer atau pimpinan tim bisa kita pahami dengan baik, maka semua tujuan yang direncanakan dari awal hingga sampai akhirnya akan berhasil. Jika mental kita tidak siap, maka kita akan mudah down dan tergeng, kita tidak akan berhasil. Yang bagian yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah perlengkapan apa yang perlu kita sediakan, perlengkapan apa yang perlu kita bawa. Yang pertama, tas ransel. Bentuknya seperti ini. Jangan pada saat camping, hiking, trekking kita menggunakan tas yang salah. Misalkan
dan mudah, barang apapun bisa dimasukkan di ransel dan kita bisa langsung tahu. Ya, seperti ini. Yang kedua adalah celana. Di celana, ini salah satu contoh celana panjang. Ya, jangan kalian menggunakan celana panjang. Misalkan ternyata banyak ketat sekali. Ya, jadi kalian jalan karena sakit. Gunakan panjang simpel. Ya, bukan berupa jeans. Ya, ini salah satu contoh. Jadi kalian bisa lihatkan celana panjang. Kenapa bisa perlu celana panjang? Ketika berjalan, ketika kalian sedang hiking, ketika kalian bertanya-tanya akan terhindar dari duri, pohon-pohon kecil yang ada duri yang tajam, bisa pakai kaki, bisa main paha, atau bisa juga pakai kita bisa menggunakan dulu kita pakai celana panjang. Yang ketiga, topi. Topi sebenarnya bentuknya bermacam-macam. Saya akan mengambil salah satu topi yang sering saya gunakan untuk hiking, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada bagian belakang. Ini tujuannya untuk melindungi dari sengatan matahari di posisi bagian belakang. Saya ini aman. Ini untuk salah satu bentuk topi bisa dipakai. Yang keempat adalah kaos tangan, wajib kita punya. Ini saya berikan jenis bentuknya ada yang tebal, ini tebal, ini sudah ada jenis dari bawah, semacam bukan kain, seperti ada berbulu. Nah, ini salah satu contoh. Kalian bisa gunakan seperti di kanan sebelah kiri saya maupun sebelah kanan. Ini salah satu bentuk contoh daripada kaos tangan. Yang kelima, kaos kaki. Kaos kaki ini bentuknya ada dua. Yang pertama lengan pendek. Yang kedua adalah panjang. Biasanya kaos kaki yang panjang ini digunakan anak-anak yang kalian yang punya besar panjang sudah sampai. Kalau pendek harus di atas mata kaki. Kalau kalian terlalu pendek di bawah mata kaki, jika kalian berjalan jatuh, terpleset akan mendapat seleo dan engkel akan. Jadi inilah kalian perlu siapkan kaos kaki. Ya, bisa panjang, bisa pendek, tapi jangan terlalu pendek, jangan di bawah mata kaki. Harus sama. Sepatu sebenarnya banyak jenisnya. Saya kebetulan bawa sepatu ini, sepatu punya cat, ya, sepatu cat atau sepatu hiking bisa. Kalau cat misalkan bawahnya ada bunyinya, ya, tapi jangan bawa sepatu yang membuat nanti tidak nyaman. Jadi kalau kalian ukurannya sepatu 41, jangan kalian ketika hiking jalan ukurannya sepatu khusus hiking atau jalan trekking gunakanlah 1 cm di atasnya sama. Kenapa harus tambah 1 cm? Ketika kalian jalan turun, terutama jalan turun begini, ini kaki itu turun, itu akhirnya ujung kaki akan makan sepatu. Kalau kalian terlupa, makanya jempol kalian akan terlupa. Hanya perlu 1 cm untuk bisa kaki turun ke bawah, sehingga kaki tidak akan merasa sakit. Itu sudah dalam nalar gravitasi. Ya, jadi kalau kalian sepatu cat, sepatu hiking, usahakan yang bawahnya ini tidak rata, tetapi ada juga. Sandal, jenisnya banyak. Saya nanti sampai suatu sandal aja. Kenapa perlu sandal? Ketika kalian sudah berada di tenda, kalian keluar dari tenda, ya, ada aktivitas yang lain, tidak harus sepatu. Atau kalian mau ke kamar mandi atau kalian mau ke belakang, perlu sandal. Jepit sandal seperti ini.
Yang kedelapan adalah alergi. Usahakan namanya alergi terjadi karena air atau plastik. Kenapa? Plastik ketika kondisi hujan kena percikan, tentunya plastik belum tahan, atau ketika ada terjadi air ini mampu. Tapi kalau kalian memilih yang salah dari logam atau dari yang lain, itu bisa jamnya mati atau bisa kekal, dan ini bisa membuat lebih dapat. Perlu kita berjalan sudah kita lihat durasi waktu kita berjalan, mungkin atau juga waktu ada. Yang kesembilan, perlengkapan mandi. Saya satu yang ramai saya ini, jangan lupa ya, tidak usah besar-besar, cukup ini boleh atau di ukuran panjang maksimal ya. Ini perlengkapan mandi yang sudah sediakan. Oke. Berikutnya yang ke-10 adalah senter. Bentuknya macam-macam, ini salah satu senter atau ini bagian. Nah, ini kenapa saya berikan bentuk senter seperti ini, bisa multifungsi. Nah, misalnya seperti ini sebagai senter. Tetapi ketika saya taruh di tenda, ini bisa juga sebagai lampu tenda. Ya, saya memberikan contoh untuk seperti ini. Yang berikutnya headlamp. Nah, ini headlamp. Kita beri ke bawah, kita geser ketika kita jalan malam atau sore mulai gelap, lampu kita nyalakan sambil jalan untuk penerangan jalan ataupun di berikutnya. Yang sebelah adalah matras. Matras ini sudah saya gulung, dan kita gulung kemudian kita bawa di dalam tas atau kita bisa di dalam atau di luar. Kalau sudah pernah berangkat, saya yang secara skill saja. Ini bisa untuk alas kita untuk tidur supaya pada kita tidak langsung ke tanah. Kalau langsung ke tanah, kita akan menyebab dan akan sakit. Makanya perlu adanya matras untuk alas tidur. Berikutnya, yang ke-12, pakaian hati secukupnya. Kalian bisa mengatur jumlah pakaian saya dulu berapa jumlah, tergantung kita mau 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Kalian harus berusaha, jangan hanya memakai baju atau kostum yang kita pakai. Ketika basah, ketika hujan, kan perlu ganti. Makanya dulu kalian membentuk pakai gantinya untuk pagi, untuk siang atau untuk malam. Jadi jangan memakai pakaian yang sama. Kalau yang sama kotor, pasal yang lain, dan gantinya kita bisa sakit. Orang bilang saya sudah masuk angin, hanya perlu pakaian ganti secukupnya. Dan kemudian yang tidak pakai uang secukupnya, tidak perlu bawa uang yang ratusan ribu ataupun kalian bawa berlebihan. Secukupnya uang itu digunakan untuk membeli sesuatu yang berkebutuhan kita, dan jangan hal yang tidak penting. Jadi kalau uang secukupnya. Berikutnya adalah jas hujan. Simple, tidak perlu yang tempat yang sekali pakai, ya, dari bahan plastik. Ketika kalian hujan dalam berjalan, kalian supaya kalian terlindungi, pakai jas hujan. Tidak perlu simple plastik. Kalau bisa dapatkan di supermarket, ya, cukup dari bahan plastik. Berikutnya, sleeping bag. Nah, sleeping bag ini adalah bisa digunakan ketika kita
Jadi ini tugas feedback juga ada beberapa jenis. Saat kapan di suhu 0 atau suhu 5 derajat atau termometer. Jadi karakternya bermacam-macam. Kita berharap perlu memperhatikan saya ini. Jadi perlu feedback, tidak perlu suhu, cukup dengan feedback kalau saya aman dan nyaman. Dan yang sangat penting yang perlu kita bawa setiap saat dalam kita, karena firman Tuhan adalah berita dari jalan kita. Jangan sampai meninggalkan. Setelah officer mereview tentang camp, tugas yang harus kalian kerjakan adalah menjawab pertanyaan dari officer. Pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan 3 persiapan yang harus dilakukan saat camp. Dan jawaban diketik di Word atau ditulis di kertas, terus difoto dan kemudian diupload di psikologi lewat update. Jawaban paling lambat hari Sabtu 13 Juni pukul 18 atau langsung. Saya berharap kalian bisa belajar, bisa memahami dengan apa yang sudah officer sampaikan ketika kalian akan memulai camping, hiking ataupun trekking. Saya berharap kalian bisa mengerjakan tugas yang officer sampaikan. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus